Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elvira Egita Gusman, NIM 003. Di sini saya akan menjelaskan work sampling, di mana saya akan mempraktikkan tentang kegiatan saya pada hari Kamis untuk mengetahui proporsi waktu saya dalam kegiatan produktif dan non-produktif. Uh, Mata kuliah ergonomi ini dibimbing oleh Budian. Langsung saja saya akan merincikan kegiatan produktif dan kegiatan non-produktif saya. Nah, kegiatan produktifnya ini saya spesifiknya mengambil kegiatan pada saat saya kuliah. Nah, kebetulan pada hari Kamis ini saya termasuk kuliah saya itu kuliah yang padat, di mana terdapat 4 mata kuliah termasuk praktikum. Sehingga untuk kuliahnya saya dimulai dari pagi sampai sore. Adapun kegiatan produktifnya itu yang berhubungan dengan kuliah seperti bersiap untuk Zoom, memerhatikan dosen atau pelajaran, menghidupkan laptop, praktikum, dan mengerjakan tugas. Sedangkan kegiatan non produktifnya adalah acara-acara hiburan dan istirahat. Selanjutnya adalah menghitung sampel untuk random time-nya. Nah, di sini saya menggunakan metode dari design tools. Design tools ini memerlukan beberapa elemen, yaitu yang pertama, probability of machine being down. Probability of machine being down ini adalah kemungkinan saya melakukan hal tidak produktif selama hal produktif berlangsung. Bisa dicontohkan misalnya saya sedang melaksanakan kuliah, tetapi pada saat saya melaksanakan kuliah itu saya melakukan hal yang tidak produktif seperti saya memainkan HP atau saya tertidur dan lain-lain. Kemudian ada level of confidence interval, yaitu interval kegiatan produktif berlangsung sesuai dengan ekspektasi atau lancar. Nah, kemudian adalah maximum of limit error. Maximum of limit error-nya adalah batas terjadinya error, di mana saya menuliskannya itu adalah 0,18. Dan level of confidence intervalnya itu 0,95, sehingga didapatkan nilai Z-nya dari table Z adalah 1,96. Setelah dikalkulasi, saya mendapatkan sampel size-nya adalah 30. Nah, kemudian saya menentukan random time-nya di work sampling design tools. Saya menggunakan satu hari saja, yaitu pada hari Kamis, dengan 30 sampel dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, di mana break time-nya itu adalah jam 3 siang sampai jam 4 sore. Nah, untuk jangka waktu jam 7 sampai jam 3 sore itu saya menggunakan 17 random time, dan setelah ini adalah 13 random time pada jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nah, waktu-waktu ini akan saya pindahkan ke table, di mana saya akan memilih pada setiap waktu, di waktu yang mana waktu tersebut terisi. Nah, berikut adalah desain dari work sampling saya. Nah, pada work sampling saya ini, saya membagi dua judul besar, yaitu produktif dan non-produktif. Kemudian subjudulnya adalah kuliah, praktikum, tugas, dan pada produktif. Kemudian istirahat dan hiburan untuk non-produktif. Nah, dari dua subjudul tadi, dari setiap subjudul tadi, saya akan membagi kembali kepada kegiatan-kegiatan yang lebih rinci yang saya lakukan dari subjudul tadi. Misalnya pada kuliah itu melakukan apa saja, itu seperti Zoom, persiapan Zoom dengan latihan. Kemudian praktikum misalnya saya melakukan mendengarkan penjelasan dan kuis. Nah, dari rincian-rincian kegiatan tadi akan saya isi berdasarkan waktunya. Dari 1 sampai 30 random time tadi, saya mengisi waktu-waktu tersebut dan di mana dominannya adalah pada waktu yang produktif. Sehingga saya mendapatkan proporsi waktunya adalah 23 waktu produktif dan 7 waktu non-produktif. Nah, 23 produktif ini apabila dipersenkan menjadi 76,67%, dan untuk yang non-produktifnya adalah 23,33%. Nah, proporsi waktunya ini bisa dapat kita lihat dari pie chart.
Pie chart ini untuk yang kuning adalah waktu produktif, di mana waktu produktif itu lebih mendominasi daripada non-produktif. Kemudian, nah, untuk menentukan waktu standarnya, saya akan memberikan tabel berikut yang akan memudahkan saya dalam menghitung waktu standar. Yang pertama adalah total time. Total time-nya ya adalah 840 menit. 840 menit itu dari jangka waktu saya mengamati kegiatan saya dari jam 7 sampai jam 9 malam, yaitu 14 jam dikali 60 menit. Jadi hasilnya adalah 840 menit. Number of parts produced. Nah, di sini saya mengambil 4 karena saya melakukan 4 mata kuliah dalam sehari. Jadi yang saya produksi itu adalah pengetahuan, tugas, dan catatan ataupun ilmu-ilmu yang saya dapat dari masing-masing mata kuliah. Nah, karena mata kuliah yang saya dapatkan dalam sehari itu ada 4, yaitu maka saya masukkan untuk number of part produce-nya itu 4. Kemudian working time. Working time itu adalah waktu produktif saya, di mana 76,67%. Kemudian idle time, yaitu waktu saya menganggur atau waktu saya tidak melakukan apa-apa atau non-produktif, yaitu 23,33%. Dan average performance index-nya itu 110%, dan total allowance-nya itu atau kelonggarannya itu 5%, saya dapatkan dari personal need allowance untuk perempuan ada 5%. Nah, kemudian saya akan menghitung waktu standarnya. Rumusnya itu adalah yang saya tuliskan di slide berikut. Setelah saya hitung hasilnya 180 menit. Nah, 180 menit artinya adalah 180 menit per produk yang saya hasilkan. Nah, mengapa menurut saya ini masuk akal? Karena artinya waktu standar saya dalam melakukan satu mata kuliah adalah 180 menit atau 3 jam. Hal itu bisa dikatakan rata-rata saya melakukan hal produktif, baik itu saya mengerjakan tugas atau mengerjakan catatan ataupun mengerjakan kuis, termasuk kuliah yang saya lakukan per mata kuliah itu 180 menit. Jadi waktu standar 180 menit ini artinya adalah 180 menit saya mendistribusikan waktu atau mengorbankan waktu saya untuk setiap satu mata kuliah dalam satu hari pada hari Kamis tersebut. Nah, kita akan masuk ke kesimpulan atau analisa. Di sini saya menuliskan berdasarkan proporsi waktu yang dihitung pada hari Kamis tanggal 15 Oktober dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam, itu waktu produktif saya memiliki distribusi yang lebih besar dibandingkan non-produktif. Hal ini membuktikan saya mengorbankan waktu saya yang lebih banyak pada produktif dibandingkan non-produktif. Nah, hal ini dapat kita simpulkan kalau work sampling ini sangat berguna untuk desain kerja dan atau untuk perusahaan-perusahaan apabila kita sudah kerja nanti. Misalnya, dapat saya aplikasikan pada diri saya sendiri. Saya sebelumnya tidak sadar kalau misalnya pengorbanan waktu saya dalam produktif itu sebanyak itu. Saya tidak sadar, dan setelah saya mengkalkulasi waktu standar dan proporsi waktu ini, saya jadi sadar kalau misalnya dari work sampling ini saya melakukan waktu produktif jauh lebih banyak dibandingkan waktu non produktif. Nah, dari sini kita juga bisa menghitung apakah ada yang salah dari kegiatan kita, apakah itu terlalu banyak, apakah itu terlalu mendorong, atau apakah itu membuat kita terlalu lelah. Nah, mungkin untuk aplikasi kita selanjutnya itu bisa kita aplikasikan dari tujuan work sampling ini. Nah, kalau untuk saya sendiri mungkin itu sudah cukup, karena walaupun hari Kamis ini sangat padat, yaitu 72%, di mana 3/4 hari saya korbankan untuk waktu yang produktif, terutama kuliah, tetapi saya masih wajarkan karena pada hari Jumatnya itu saya memiliki waktu yang bebas, di mana saya tidak memiliki kuliah sama sekali. Nah, mungkin dari situ, dari praktik ini kita dapat memiliki output di mana work sampling ini sangat-sangat penting untuk desain kerja, terutama mungkin di perusahaan
untuk memikirkan pekerja-pekerjanya, bagaimana caranya pekerjanya ini mendapatkan waktu yang ideal dalam bekerja, dengan menghitung proporsi waktu mereka sehari-harinya. Uh, Tetapi kita memikirkannya itu tidak dalam satu hari saja, tapi misalnya dalam rentang waktu satu minggu. Nah, dalam rentang waktu satu minggu ini kita harus memikirkannya saling terikat. Walaupun dia hari Kamis misalnya padat, tetapi kita bisa menghitung. Mungkin besoknya mereka memiliki waktu yang bebas, jadi masih bisa kita wajarkan pada hari Kamis. Nah, jadi kesimpulan saya adalah work sampling ini bertujuan untuk menghitung proporsi waktu pekerja agar kita bisa menghitung waktu ideal pekerja untuk memikirkan kesejahteraan pekerja tersebut. Sekian penjelasan saya tentang work sampling ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.